Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Chandra, NIM 19086424. Saya dari Fakultas Keilmuan Olahraga, Prodi Pendidikan Rekreasi dan Kesehatan, jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, saya akan membuat video mata kuliah tentang administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana judulnya itu saya akan bahas tentang proses supervisor pendidikan. Dari proses supervisi pendidikan ini, yang pertama itu perencanaan, yang artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan semua rencana di desain atau sedemikian rupa, apakah sifatnya dan sisi waktunya yang dihitung dari sisi orangnya, dari sisi problemnya atau dari sisi kelompoknya, jumlah itu dari sisi masalah itu tidak didesain sedemikian rupa, karena menemukan fakta dan data empirik, kemudian memikirkan bagaimana solusi terbaik dan bagaimana teknik yang harus dipilih, termasuk nanti dalam proses pelaksanaan instrumen apa yang digunakan. Makanya ini merupakan rangkaian kerja yang teratur yang didesain sedemikian rupa. Yang kedua itu pelaksanaan. Setelah rencana dari yang pertama itu, maka didesainlah sedemikian rupa yang di dalamnya berbagai kegiatan yang tadi kita bilang, maka saatnya untuk dilaksanakan, karena rencana role dan rencana menjadi pedoman bagi seseorang supervisor. Karena pada saat itu melakukan atau melaksanakan kegiatan supervisi ini diambil dari seorang ahli atau reviewer menggunakan bahwa pelaksanaan supervisi ini harus mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, yang mana pengumpulan data ini proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah, atau membantu guru memberikan layanan untuk meningkatkan skill kemampuan mereka. Yang keduanya itu dalam kegiatan supervisi pendidikan ini, dalam proses pelaksanaan kegiatan menurut review. Yang kedua adalah setelah pengumpulan data, yang data dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa, mentah tersebut apakah didapatkan dari pandangan mata, observasi sendiri, atau masuk ke kelas, kunjungan, dapat dari teman sejawat atau dari siswa. Yang ketiganya kegiatan mendeteksi kelemahan, yang mana kita tidak mencari kesalahan dalam seperti makna negatif dari kegiatan supervisi tempo dulunya, yang mengindikasikan sebagai proses untuk mencari kesalahan, tetapi sekarang kita bisa mencoba mendeteksi apa saja berbagai titik-titik lemah sehingga terjadinya persoalan itu tidak dalam rangka menekan si guru, dalam rangka bersama-sama. Yang keempat itu memperhatikan kelemahan atau memperbaiki kelamaan. Nah, kalau tadi mendeteksi, yang keempat mencoba memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan, maka kekurangan pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan. Yang kelima itu menurut dalam pelaksanaan ini, apa yang terakhir melakukan bimbingan dan pengembangan. Jadi setelah dilakukan penilaian atau melakukan deteksi atas kelemahan, maka kita coba memperbaiki kelemahan itu dalam proses pelaksanaan ini. Dan terakhir adalah melakukan bimbingan dan juga pengembangan. Hanya tidak sekedar bimbingan kita, maka bimbingan tetap kita lakukan, pengembangan kita lakukan, peningkatan atau kita bimbing perbaikan supervisor melalui memberikan bimbingan kepada guru. Selanjutnya itu 3 evaluasi, yang mana minimal proses ada 4 kegiatan yang tadi saya jelaskan, maka
dari perencanaan menjadi pedoman yang harus dibuat sehingga ada arahan yang jelas sebagai supervisor dalam melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan, dan kedua pelaksanaan yang dimulai dari pengumpulan data, penilaian, mendeteksi kelemahan, kemudian memperbaiki kelemahan yang dialami oleh guru, dan kita memberikan layanan sampai ke tahap akhir, ada bimbingan dan perbaikan sebagai pihak lanjut. Evaluasi secara umum itu memang mengetahui tujuan untuk yang kita capai di kelas secara teoretik yang dijabarkan dalam hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Jadi yang sudah dilakukan, kalau memang sudah sampai ke tahap berhasil, cukup barangkali kita bisa sampai sana. Tetapi kalau dipandang perlu lagi bahwa proses itu belum bergerak, maka tingkatkan secara lebih jauh, yaitu bagaimana evaluasi itu dilakukan untuk proses yang lebih tinggi. Selanjutnya itu tentang tindak lanjut. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan adalah evaluasi. Setelah dievaluasi harus dan ada tindak lanjut, yang mana tidak berhenti di evaluasi saja, karena evaluasi ketemu hasilnya ternyata masih belum, harus ada tindak lanjut mau diapakan, karena kegiatan supervisi ini harus sampai tahap layanan memberikan bantuan dan menimbulkan hasil sebagai prospek. Hasil analisis ini yang kemudian akan didesain untuk ditindaklanjuti atau dipikirkan melalui strategi tertentu. Kalau kita bicara soal tindak lanjut, kita akan analisis di mana catatan dari supervisor semuanya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keterampilan mengajar guru dan rangka meningkatkan keprofesionalan mereka, setidak-tidaknya dapat mengurangi berbagai kendala yang mungkin muncul atau dihadapi oleh guru. Cara-cara pelaksanaan dari tindak lanjut ini ada beberapa macam. Yang pertama saya sebutkan itu mereview, yang mana mereview ini hasil penilaian, jadi keseluruhan hasil penilaian dilakukan sekian lama, sekian bulan, bahkan sekian tahun direview, dirangkum dulu satu persatu. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan berbagai standar pembelajaran yang sudah ditetapkan ternyata belum tercapai atau kita anggap masih punya problem, nah tertentu masih banyak dalam bagian-bagian tertentu, maka sebaiknya melakukan penilaian ulang. Yang keduanya itu dalam membuat rencana atau aksi. Membuat rencana aksi supervisi pendidikan berikutnya itu yang ketiga, melakukan implementasi atau rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Jadi tidak berhenti di masa ini, kalau memang belum kelar maka akan dilanjutkan pada tahun akademik atau non akademik berikutnya. Di sini ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi, mulai dari menciptakan hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai dan revisi. Jadi dari 5 langkah ini pembinaan kemampuan guru melalui kegiatan supervisi pendidikan ini itu mulai dari menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, kemudian mengembangkan strategi dan media, menilai dan melakukan revisi. Ini ada 3 pendidikan yang dilakukan oleh seseorang supervisor dalam proses layanan supervisi kepada guru di sekolah.
teknik dari supervisi pendidikan. Yang pertama itu individu atau teknik individual, yang mana teknik ini bersifat individual sesuai dengan namanya. Biasanya digunakan apabila orang yang disupervisi atau diberikan layanan memang yang kita hadapi secara personal atau perorangan, biasanya dilakukan terhadap individu atau per individu yang mempunyai masalah khusus tapi tidak ada kesamaan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi keunikan setiap orang atas problem yang dialami itu hanya bisa dilakukan dan dihadapkan pada teknik individual karena ada kekhususan tertentu. Nah, dari teknik supervisi ini bersifat individual secara umum. Kalau kita lihat dari berbagai macam sumber, itu bisa dikategorikan dalam beberapa macam. Yang pertama, pembagian teknik individu. Nah, dari pembagian teknik individu ini ada pula bagian-bagiannya. Itu yang pertama, classroom visitation atau kunjungan kelas, yang dilakukan oleh kepala sekolah, yang didesain apakah melalui rencana. Artinya guru sudah mengetahui tapi jangan sampai ketika layanan tersebut semuanya harus diberitahukan, sehingga guru menjadi kaku karena semua disiapkan menjadi sedemikian rupa. Dan di sekolah-sekolah apalagi level yang lebih rendahnya, kalau biasanya guru itu datang terlambat tiba-tiba. Yang kedua itu pembagian teknik kunjungan kelas. Dari pembagian teknik kunjungan kelas ini ada juga beberapa macam pembagian. Yang pertama, kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nah, ini barangkali atau akan lebih banyak sebenarnya bisa dipraktekkan untuk mendapatkan real fakta atau data-data yang sebenarnya ingin didapatkan. Artinya data-data atau data empirik jauh lebih jujur, lebih bisa dipercaya ketika memanfaatkan teknik kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua itu kunjungan dengan pemberitahuan, yang lebih baik terjadi di lapangan pada saat layanan. Untuk itu kunjungan kelas pakai yang ini, sehingga baik siswa atau guru memang diberikan layanan itu seakan-akan tidak diberikan data yang sebenarnya, karena semua itu dipersiapkan secara matang, sehingga apa yang kita harapkan dan apa yang selama ini dianggap sebagai cacatan untuk dibenahi justru tidak terlihat. Akibat apa, semuanya didetail karena itu dipersiapkan dan dibuat berbeda-beda. Selanjutnya, kunjungan memang didasarkan atas undangan guru. Jadi memang ada guru-guru yang ingin diberikan atau meminta layanan untuk disupervisi. Kemudian mereka mengundang supervisor untuk melihat beginilah kondisi pada saat mereka melakukan proses belajar di kelas. Yang selanjutnya itu classroom atau classroom observation, atau kita mengenalnya dengan istilah observasi kelas, yang artinya dilakukan melalui dua cara. Biasanya itu supervisor melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas. Di sini ada beberapa catatan yang masih diingat. Dalam observasi kelas itu kita menyebutkan dengan classroom observation itu bahwa supervisi dalam melakukan observasi itu dapat dilakukan dengan cara yang tidak langsung. Artinya
indirect observation, di mana dibatasi oleh ruang kaca atau satu pembatasan yang jelas saat guru dan para siswa tidak mengetahuinya, sepertinya memang ada dinding pembatas atau dengan alat khusus. Yang selanjutnya itu individual konferensi atau percakapan pribadi. Percakapan pribadi ini merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan karena kegiatan supervisi ini di mana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan berbagai masalah atau problem yang tengah dihadapi secara pribadi atau yang berhubungan dengan persoalan mengajar profesional dan personal. Dan selanjutnya mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan yang guru yang lain. Nah, guru yang sedang mengajar artinya salah satu guru dengan yang lain saling mengunjungi untuk melihat berbagai persoalan atau justru menambah wawasan. Jadi apa yang dilakukan oleh guru lain bisa dianalisis, kemudian bisa diambil bagian yang baiknya dan bagian persoalannya bisa menjadi catatan, begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya itu self evaluation checklist. Itu adalah suatu teknik supervisi individual yang dianggap paling objektif, tetapi sebenarnya yang paling sukar itu untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan dengan kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri. Jadi kita ingatkan kembali, teknik yang akan kita bahas hari ini adalah teknik individual atau individual teknik yang sudah kita bahas, dan teknik individual itu paling tidak terbagi 5, meski beberapa sumber lain dari jumlah atau buku-buku terkait dengan supervisi pendidikan membaginya dalam berbagai faktor dan beberapa kategori lainnya. Yang pertama itu classroom atau kunjungan kelas, yang kedua menyebutnya classroom observation atau observasi kelas, dan yang ketiga adalah percakapan pribadi yang dikenal dengan individual konferensi. Yang keempat itu saling mengunjungi guru antara guru yang lain dan memberikan dampak saling mempengaruhi hal yang baik. Yang kelima itu objektif hal yang paling memungkinkan dalam individual paling dianggap paling baik karena tetap dianggap paling sulit. Teknik yang kedua itu teknik kelompok atau individual, yang sekarang teknik kelompok atau grup. Nah, dari teknik ini adalah supervisi yang digunakan secara berkelompok atau bersama-sama antara supervisor dan guru-guru. Jadi bukan satu guru persoalan jadi guru dalam jumlah banyak mempunyai masalah supervisi yang barangkali mirip atau eranya sama, sehingga memang perlu disajikan. Di sini ada beberapa jenis dari teknik kelompok atau grup. Yang pertama, teknik itu pertemuan orientasi bagi guru baru. Jadi orientasi ini, pertemuan guru baru ini sebenarnya termasuk dalam teknik kelompok untuk kegiatan supervisi atau pembinaan dan layanan, atau istilahnya dengan orientation meeting for new. Orientation meeting for new teacher. Salah satunya itu teknik merupakan salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan untuk mengantar para guru, terutama guru baru yang diterima, untuk memasuki suasana kerja sebagai seorang guru yang profesional
di tempat atau di sekolah di satuan tingkat pendidikan tempat si supervisor ini atau kepala sekolah barangkali memimpin lembaga pendidikannya. Yang kedua, jenisnya itu dengan teknik ini adalah rapat guru. Jadi rapat guru tidak sekedar bentuk kegiatan, tapi ini bisa dimanfaatkan dalam jenis atau satu teknik dari jenis supervisi dalam bentuk teknik kelompok. Karena rapat guru itu sendiri merupakan salah satu teknik supervisi yang mana untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Jadi artinya mereka yang punya masalah yang sama atau memang rapat khusus yang disediakan oleh kepala sekolah dalam rangka memberikan pembinaan kalau memang dirasakan persoalan tertentu, maka kegiatan proses mengajar dianggap punya masalah. Jadi orientasi yang dibincangkan atau dibicarakan adalah bagaimana kondisi memberikan wawasan dan memberikan peringatan atau memberikan catatan sekaligus masukan untuk proses perbaikan dan pada tahap tindak lanjut yang barang untuk mendatang skill atau tenaga ahli untuk membantu para guru secara umum. Yang ketiga itu studi kelompok atau guru. Dari kelompok guru yang dimaksud ini adalah kelompok guru bidang studi yang mengajar atau mata pelajaran yang sejenisnya. Itu biasanya mereka mengadakan suatu titik untuk studi bersama untuk mempelajarinya dan membahas, mendalami, menganalisis dan mengkalkulasi. Yang keempat itu seminar, barangkali isinya karena istilah umumnya adalah tukar menukar. Pengalaman ini maksudnya asumsi melatar belakangi teknik ini bahwa guru-guru pada umumnya adalah orang yang berpengalaman dalam bidangnya sehingga memungkinkan diadakannya tukar menukar pengalaman dan wawasan yang terkait apa mereka memiliki dan menjadi satu kondisi yang saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga itu teknik langsung, yang mana teknik langsung ini teknik yang digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan mereka dengan harapan si supervisor ini kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan supervisi ini. Teknik tidak langsung ini memang terjadi proses secara sadar antara kedua belah pihak, dan tidak langsungnya itu dari konsep obrolan personal, curhatan atau berbicara tentang suatu problema yang dari hati ke hati, barangkali antara satu guru dengan kepala sekolah sebagai supervisor atau memang kepada supervisor yang lain, dan itu dipandangi oleh supervisor sebagai salah satu titik masalah yang punya dampak terhadap proses pembelajaran, sehingga obrolan itu menjadi satu kondisi yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah dan memberikan layanan bimbingan sekaligus mencarikan solusi atau menyimpulkan itu sebagai suatu persoalan memang didasari solusinya, sehingga mereka menemukan satu titik untuk memperbaiki diri dari persoalan-persoalan yang tengah mereka hadapi. Nah, cuma itu saja yang saya dapat jelaskan ulang kembali tentang proses supervisor pendidikan.